Poligami adalah sunnah yang paling banyak penghalang dari sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita urut dari mulai istri, dari mulai mertua laki-laki, mertua perempuan, orang tua sendiri, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, tetangga, kemudian sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahikay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini saya akan mencoba memberikan sebuah penjelasan atas temuan dari tim kami Rabbanian Family, dari beberapa pertanyaan dari netizen barangkali yang masuk ke tim kami, dan insyaallah pertanyaan ini akan kita coba berikan sebuah jawaban sehingga kaum muslimin rahimakumullah mendapatkan pencerahan terbaik yang bisa kami berikan. Adapun hal-hal yang mungkin barangkali tidak bisa kita berikan, masih banyak para ulama, para asatid dan orang-orang terbaik di Indonesia ini atau di muka bumi ini untuk memberikan jawabannya. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu netizen kita yang memperhatikan kita, alhamdulillah, terima kasih, yaitu dari ribuan sunnah Nabi yang diteladani, kenapa hanya poligami yang dibahas? Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah pertanyaan. Saya tidak penting siapa yang bertanya, dan harapan saya siapapun yang bertanya adalah Allah berikan dia karunia yang besar dan semangat belajar yang kuat, dan kemudian juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Islam secara kafah. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada tujuan penciptaan dari manusia kecuali Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Bahwasanya manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah juga berfirman bahwasanya kita harus memeluk Islam, memasuki Islam itu secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan ini semoga menambah khazanah baru untuk kita. Jawabannya semoga memberikan sedikit pencerahan dari beberapa hal yang mungkin masih terlihat syubhat di mana-mana tentang persoalan poligami. Saya maklumi pertanyaan ini muncul, apapun kemudian alasan dan landasannya. Yang terpenting bagi kami, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa memberikan solusi terbaik untuk kaum muslimin yang kaitannya dengan syariat poligami. Maaf kaum muslimin rahimakumullah, saya tertarik untuk membahas bab poligami ini belum lama, baru 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang datang yang mengatakan bahwa Anda sukses melakukan syariat poligami. Padahal Masya Allah, saya melakukan ini betul-betul karena memang ya saya mau, karena memang syariat membolehkan, dan kemudian saya berusaha untuk bagaimana mendidik istri agar kemudian apa? Allah memberikan karunia terbaik untuk saya pada saat kemudian berkeluarga dengan baik. Hanya itu. Sehingga kemudian Allah memberikan penilaian dari banyak orang yang akhirnya kemudian mereka sering menanyakan hal-hal begitu. Walaupun tujuannya berbeda. Dalam rapat-rapat misalnya, rapat-rapat tertentu dengan banyak pengusaha atau dengan teman yang lain, sama. Ketika datang saya pasti akan ditanyakan hal seperti itu. Saya padahal tidak, ya bukan kurang minat untuk membahas masalah itu, karena apa, itu sudah tidak perlu diobrolkan bagi saya. Tetapi karena mereka membutuhkan ilmu, membutuhkan pengalaman, maka saya sering bercerita. Cerita-cerita seperti inilah yang kemudian menggugah saya untuk kenapa tidak saya lakukan aktivitas yang untuk memberikan manfaat lebih besar kepada mereka. Untuk itu maka muncullah sebuah tim Rabbanian Family
yang kemudian kita lakukan aktivitas sehingga kemudian masyarakat lebih terstruktur mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya dengan baik tanpa ada cacat di tengah-tengah masyarakat. Karena Masya Allah, kita sudah menyaksikan betapa kemudian orang ingin berpoligami tapi salah mengamalkannya, salah kemudian menerapkannya. Yang akhirnya apa? Bukan menjadi sebuah berkah, malah kemudian sebuah sesuatu yang tidak enak untuk dilihat dan tidak enak untuk didengar. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, bukan berarti kami hanya membahas itu, tidak. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Rabbanian Family membahas berpoligami hanya sebagian saja, bahkan mungkin bukan sebagian besar. Kenapa? Karena konsentrasi kami pada bagaimana membangun keluarga berkah, baik itu satu istrinya atau dua istrinya atau tiga istrinya atau empat istrinya. Itu yang kita bahas. Atau bahkan kita juga membahas bagaimana orang-orang yang hari ini mau menikah tapi sulit menemukan kemudian solusi untuk menikah. Ada yang usia 40 tahun belum menikah, ada usia 35 tahun belum menikah, dan ini butuh solusi, dan Rabbanian Family mengadakan untuk itu diantaranya. Adapun kemudian hari ini kita baru menggelar aktivitas baru barangkali yang berkaitan dengan poligami, itu permulaan saja. Kaum muslimin rahimakumullah, poligami adalah sunnah yang paling banyak penghalang dari sunnah-sunnah yang lain. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, sunnah memotong kuku tidak ada penghalang. Sunnah sholat sebelum Jumat tidak ada penghalang. Kemudian menegakkan sunnah sholat, menegakkan sunnah-sunnah yang lain, termasuk sunnah kurban segala macam, tidak ada penghalang sama sekali. Karena tidak perlu ada pertentangan di dalam keluarga. Tetapi ingat kaum muslimin rahimakumullah, sunnah poligami jelas banyak sekali penghalangnya. Kalau kita urut dari mulai istri, dari mulai mertua, mertua laki-laki, mertua perempuan, orang tua sendiri, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, tetangga, kemudian saudara kandung, saudara kemudian dari istri dan seterusnya, atau masyarakat, bisa menjadi sebuah penghalang. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, seharusnya kaum muslimin bahagia, seharusnya melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kelompok yang mau mengangkat sesuatu yang banyak sekali penghalangnya untuk dilakukan, dan itu adalah sunnah, dan tidak ada yang bisa menolak itu sunnah dari para nabi. Kita sudah tahu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dan 4 sahabat utama kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, mereka melakukan itu seluruhnya. Semoga Allah kemudian merahmati dan meridhai mereka semua sebagai teladan kita. Dan mereka gampang. Bahkan ingat kaum muslimin rahimakumullah, syariat poligami yang ada saat ini, yang Islam lakukan hari ini, adalah syariat yang betul-betul menunjukkan keadilan di tengah-tengah kemudian manusia. Karena apa? Sebelumnya ingat, poligami diamalkan tanpa batas, sementara Islam mengamalkannya ada batasnya, hanya 4 saja, nggak boleh lebih dari itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, bagi saya poligami adalah syariat yang hari ini berat sekali untuk diamalkan oleh siapapun karena penghalangnya sangat banyak. Maka kemudian saya secara pribadi mengambil hari ini dan tertarik hari ini dan ingin kemudian memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar kemudian mereka enteng, mudah mengamalkannya, dan kemudian mendapatkan kebahagiaan yang lebih, manfaat yang lebih untuk masyarakat. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, maka Rabbanian Family kita berharap menjadi sebuah solusi, titik cahaya yang barangkali mungkin bisa memberikan kebaikan kepada tengah-tengah masyarakat, agar berkurangnya orang gagal melakukan aktivitas poligami, atau agar kemudian keberkahan keluarga semakin kemudian meningkat. Dimanapun ada orang yang sudah mengenal Islam lebih jauh, gerakan hijrah yang ada hari ini yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, karena itu nurani yang kemudian yang sudah meminta, nurani yang sudah membutuhkan, pasti berefek pada pertanyaan, pasti berefek pada kemudian pelajaran, pasti berefek pada kemudian bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Dan salah satunya adalah bab poligami pasti akan dibahas. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, orang baru sadar, baru bertaubat, baru melakukan aktivitas terbaiknya, tiba-tiba ujung-ujung dia tahu bagaimana yang biasa menyalurkan seksual melalui kemudian perzinahan dan lain sebagainya, kemudian ternyata ada saluran yang baik, saluran yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbicara soal poligami dan ingin melakukan poligami. Nah, bayangkan kalau mereka kurang petunjuk, kalau mereka kurang bimbingan, bagaimana kalau mereka kemudian juga kurang ilmu, apa yang terjadi kira-kira untuk mereka yang baru hijrah ini? La haula wala quwata illa billah. Mungkin keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Untuk itu maka muslimin rahimakumullah, untuk menjaga orang yang hijrah ini tetap
tetap kemudian dalam posisi terbaiknya, keluarganya tetap utuh, hartanya tetap terpelihara dan lain sebagainya, maka kami berinisiatif untuk melakukan aktivitas yang mungkin barangkali sebagian masyarakat yang mungkin tidak paham akan kemudian melakukan aktivitas mencerca, mencaci maki dan lain sebagainya. Tidak masalah. Karena apa? Seluruh perjuangan pasti ada resikonya. Yang pasti kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah sejarah bahwa hanya masyarakat beradab yang tidak mempersoalkan masalah-masalah poligami. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي